Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Eka Dewanto, NIM saya T2018-1277. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan ilmu manajemen perpustakaan sekolah. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, bahwasanya perpustakaan sekolah itu adalah sebuah fasilitas yang sering kita jumpai di berbagai tempat, baik itu di kota ataupun terutama di lembaga-lembaga pendidikan yang ada. Sebelum kita masuk ke pembahasan, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin rumusan masalah yang akan saya bahas di kelompok saya ini. Yang pertama adalah tentunya pengertian dari manajemen perpustakaan itu sendiri. Yang kedua adalah bagaimana sejarah perkembangan perpustakaan, dan yang ketiga adalah bagaimana perkembangan ilmu manajemen perpustakaan sekolah. Apa itu makna perpustakaan? Perpustakaan secara tradisional dapat kita artikan sebagai koleksi buku, majalah, ataupun karya tulis lain yang dikumpulkan dalam satu tempat. Nah, ada pula yang berpendapat bahwasanya perpustakaan ini adalah sebuah institusi yang dikelola oleh organisasi agar memiliki manfaat bagi masyarakat sekitar. Namun, dalam pembahasan ini ada pula undang-undang yang menerangkan apa itu pengertian dari perpustakaan, yaitu Undang-Undang Nomor 43 Bab 1 Pasal 1 yang menerangkan bahwasanya perpustakaan adalah sebuah institusi yang dikelola oleh pemerintah yang berisi buku-buku, karya tulis, majalah yang disusun sedemikian rupa supaya baku dan mudah dipahami sehingga nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Setelah kita memahami makna perpustakaan itu sendiri, selanjutnya kita akan memahami apa itu makna manajemen. Manajemen secara etimologi berarti membimbing, memimpin, atau mengendalikan. Secara istilah, manajemen dapat dikatakan adalah suatu cara untuk mengelola sumber daya supaya sumber daya itu dapat dimanfaatkan secara maksimal. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya manajemen perpustakaan sekolah adalah suatu cara untuk mengelola sumber daya perpustakaan agar nantinya sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara maksimal. Ada pula yang mengatakan bahwasanya manajemen perpustakaan sekolah adalah sebuah kajian baik teori maupun praktek, di mana hal tersebut nanti digunakan untuk mengelola perpustakaan agar perpustakaan tersebut dapat memberi layanan informasi, pendidikan, dan edukasi bagi masyarakat sekitarnya. Mungkin cukup itu aja penjelasan tentang manajemen perpustakaan sekolah dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Razikin, NIM T2018-1294. Ini saya akan melanjutkan pembahasan dari Mbak Ayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kepustakaan dan perpustakaan sebelum Islam. Keberadaan kepustakaan dan perpustakaan pada masa lampau di negara Arab dan Eropa sebelum hadirnya Islam memang sulit untuk ditentukan kapan waktu kronologis peradaban itu dibangun oleh bangsa-bangsa pada masa itu. Akan tetapi keberadaannya dapat diidentifikasi melalui hasil observasi para arkeolog. Sebagaimana penjelasan dari Ulyan dalam bukunya yang berjudul Perpustakaan dalam Peradaban Islam Arab. Ia mengatakan bahwa keberadaan kepustakaan dan perpustakaan pada masa itu ditandai sebagai berikut. Yang pertama yaitu kemunculan kepustakaan dan perpustakaan diawali huruf-huruf hijaiyah dan angka-angka hingga bentuk tulisan. Tulisan-tulisan yang muncul tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap peradaban manusia, karena kemunculan peradaban manusia diawali dengan munculnya tulisan-tulisan atau angka-angka Romawi pada saat itu. Yang kedua yaitu munculnya alat metode tulisan yang ada pada masa itu. Para peneliti menjadikan daun atau pelepah sebagai metode awal penulisan. Setelah perkembangan metode alat tersebut, muncullah surat menyurat yang dijadikan sebagai alat formalitas dalam pemerintahan Mesir. Yang ketiga yaitu munculnya pencetakan di wilayah Almania pada abad ke-15. Alat cetak tersebut menyebar sampai ke Eropa dan dunia luas, sehingga alat cetak yang pada awalnya yang sederhana sehingga menjadi alat mesin yang mekanik, dan perkembangannya dari segi warna hitam putih dan menjadi warna seperti sekarang ini.
Jika dilihat dari kenyataan di atas, bahwa pada masa itu peradaban Cina jauh lebih maju daripada peradaban Eropa. Misalnya, dalam hal cetak mencetak, orang-orang Cina telah menemukan sejenis bentuk cetakan berupa cetakan blok dengan cara memahat sebuah aksara pada balok kayu. Balok kayu ini kemudian dioles tinta, kemudian ditekan keras. Teknik tersebut kemudian dikembangkan lagi menjadi tipe gerak, yang artinya sebuah aksara yang dapat dipindahkan ke blok lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayunda Eka Prasasti, NIM T 2018-12-1993. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perpustakaan di Indonesia. Perpustakaan adalah pramata masyarakat pada zaman dahulu, yang mana perpustakaan terus berkembang mengikuti zamannya, baik baik pada zaman tradisional maupun zaman modern. Nah, pada zaman dahulu perpustakaan itu berkembang menjadi 5 periode. Yang pertama, zaman kerajaan lokal, yakni perpustakaan pada zaman tersebut didirikan oleh Kerajaan Majapahit, yang mana Kerajaan Majapahit membuat perpustakaannya di dalam kerajaan. Lah, perpustakaan itu hanya bisa digunakan oleh orang-orang yang berada di dalam kerajaan. Yang kedua, zaman penjajahan Hindia Belanda, yang mana pada zaman ini didirikanlah perpustakaan yang bernama Batavia. Mengapa? Karena pada zaman ini Belanda ingin memperkuat kekuasaannya di Indonesia untuk bisa menduduki Indonesia secara lebih kuat lagi. Yang ketiga, zaman penjajahan Jepang. Pada zaman ini perpustakaan tidak berkembang lagi karena perpustakaan pada zaman ini tidak bisa digunakan lagi. Yang setelah zaman ini hancur atau punah, muncullah zaman sesudah kemerdekaan. Pada zaman ini perpustakaan mulai dikembangkan, baik itu dari Biro Perpustakaan Negara, Biro Departemen Pendidikan dan Kebudayaan memanfaatkan perpustakaan sebaik-baiknya. Setelah zaman ini muncullah zaman Orde Baru, yang mana perpustakaan pada zaman ini lebih dikembangkan lagi, lebih baik lagi, lebih efektif lagi. Nah, pada zaman ini perpustakaan itu sudah lebih maju lagi dan sudah berkembang lagi. Cukup sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Mawada Warahmah, NIM T 2018-12-72. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan ilmu manajemen perpustakaan sekolah atau madrasah pada zaman dulu dengan zaman sekarang. Perpustakaan pada zaman dulu masih berkutat pada bagaimana memberi informasi kepada si pengguna. Hal ini membuat pengguna tidak bisa mandiri dalam mengakses informasi. Nah, sangat minimnya manajemen perpustakaan sekolah pada zaman dulu, maka perpustakaan pada zaman dulu itu sangat terkesan atau berkesan membosankan, sunyi, dan tempatnya yang sangat sepi. Dan lebih parahnya penjaganya yang kurang ramah. Berbeda dengan perpustakaan pada zaman sekarang. Perpustakaan pada zaman sekarang memang dituntut manajemennya itu untuk mengikuti perkembangan pada era globalisasi. Nah, perpustakaan pada zaman sekarang ilmu manajemennya sangat maju. Maka dari itu yang membedakan perpustakaan pada zaman dulu dengan zaman sekarang, yaitu perpustakaan zaman sekarang itu tidak hanya berfokus kepada buku-buku saja, namun perpustakaan pada zaman sekarang itu kita bisa menonton film di dalam perpustakaan.
bisa wifi-an atau menggunakan wifi dengan baik di perpustakaan, dan bisa mendengarkan musik saat kita membaca buku. Nah, masih banyak lagi hiburan-hiburan di dalam manajemen perpustakaan pada zaman sekarang. Nah, ada standar nasional perkembangan perpustakaan. Yang pertama yaitu standar koleksi perpustakaan. Yang kedua, standar sarana dan prasarana. Yang ketiga, standar pelayanan perpustakaan. Yang keempat, standar tenaga perpustakaan. Yang kelima, standar penyelenggaraan. Dan yang keenam yaitu standar pengelolaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Karimah, NIM T 2018-1278. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Mbak Ilma. Pertama, saya akan memaparkan tentang apa itu manajemen perpustakaan. Manajemen perpustakaan merupakan upaya pencapaian tujuan dengan pemanfaatan sumber daya manusia, informasi, sistem, dan sumber daya dengan tetap memperhatikan fungsi manajemen, peran, dan keahliannya. Selanjutnya, tentang konsep dasar manajemen perpustakaan. Manajemen perpustakaan mempunyai 6 faktor. Yang pertama, faktor proses dan kebijakan. Proses di sini merupakan cara atau bagaimana kegiatan dapat mengimplementasikan sebuah kebijakan, sedangkan kebijakan di sini mengarah kepada mengapa atau apa prinsip-prinsip dari organisasi sekolah atau madrasah. 3. Pendanaan dan pengadaan. Pendanaan adalah masalah yang sering terjadi bagi sebagian pengelola perpustakaan dalam mengembangkan perpustakaannya. Yang keempat, manajemen fasilitas. Fasilitas perpustakaan menjadi isi lain yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan perpustakaan. Yang kelima, faktor sumber daya manusia. Faktor lain yang penting dalam pengelolaan perpustakaan adalah masalah sumber daya manusia yang mengelolanya. Yang keenam, tentang faktor perencanaan. Faktor perencanaan merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah manajemen perpustakaan, karena perencanaan yang menentukan sejauh mana perpustakaan sekolah dapat berjalan dengan baik. Sampai di sini pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.